Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membahas surah Al-Ma'un beserta penjelasan ayat. Nah, ayo belajar surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, asbabun nuzul surah Al-Ma'un adalah berkaitan dengan As bin Wa'il. Ya, ini menurut Ibnu Abbas. Menurut As-Sa'di mengenai Walid bin Mughirah. Ada juga yang mengatakan terkait Abu Jahal. Namun semuanya hampir sama. Mereka menyakiti anak yatim yang datang meminta bantuan. Menurut Ibnu Jurayj terkait dengan Abu Sufyan yang biasa menyembelih unta setiap pekan, selalu suatu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit daging dari unta yang telah disembelih itu. Namun ia tidak diberi, justru dihardik dan diusir. Kejam sekali ya. Setelah itu Allah menurunkan 3 ayat pertama surah Al-Ma'un ini. Nah, sekarang kita akan masuki penjelasan ayat. Surah Al-Ma'un adalah surah ke-107 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 7 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Masuknya kelompok surah Makkiyah ya. Menurut mayoritas ulama, ia adalah surah ke-17 yang turun kepada Rasulullah SAW, yakni setelah surah At-Takatsur dan sebelum surah Al-Kafirun. Dinamakan surah Al-Ma'un yang berarti barang yang berguna, diambil dari ayat terakhir dari surah ini. Surah ini juga dinamakan surah Ad-Din, surah At-Takdzib, surah Al-Yatim, dan surah Ar-Ra'aita. Nah, itu banyak ya nama surah Al-Ma'un ini, luar biasa. Nah, surah Al-Ma'un adalah surah yang menjelaskan hakikat para pendusta agama dan mendustakan hari pembalasan. Karakter utama mereka adalah sewenang-wenang kepada anak yatim dan tidak mau menolong orang miskin. Surah ini juga berisi ancaman kepada orang-orang munafik yang lalai dari sholatnya, memamerkan sholatnya padahal ia sering meninggalkan sholat dan lalai dari tujuannya. Mereka juga tidak mau membantu orang lain, bahkan meminjamkan sesuatu saja sangat berat, apalagi bersedekah dan membayar zakat. Na'udzubillah, mereka itulah orang-orang yang celaka. Nah, mereka enggan untuk memberi ya. Nah, surah Al-Ma'un ayat pertama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kata yukadzibu artinya pendusta, mengingkari. Ia bisa berupa sikap batin, bisa pula bersikap lahir yang tampak dalam perbuatan. Ibnu Katsir termasuk mufasir yang memaknai ad-din dengan hari pembalasan. Sehingga makna ayat ini, tahukah engkau wahai Muhammad orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan? Nah, gitu ya. Kemudian ayat kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim.
Ibnu Katsir menjelaskan orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan itu adalah orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, menganiaya haknya dan tidak memberinya makan serta tidak memperlakukannya dengan perlakuan yang baik. Na'udzubillah. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kata yahuddu artinya adalah menganjurkan. Kalaupun tidak memiliki apa-apa, seseorang dituntut minimal menjadi orang yang menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Jadi perantara juga boleh ya. Kata ta'am berarti makanan atau pangan. Ayat ini tidak menggunakan kata it'am yang artinya memberi makan, agar setiap orang yang melakukannya tidak merasa dirinya telah memberi makan. Namun ia hanya memberikan makanan yang pada hakikatnya bukan miliknya, melainkan hak orang miskin itu. Karena apa? Dalam harta kita terdapat bagian mereka. Surah Al-Ma'un ayat 4. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Kata wail ya artinya adalah kebinasan atau kecelakaan. Musallin biasa diartikan orang-orang yang sholat. Namun dalam ayat ini sholatnya tidak sempurna karena tidak didahului dengan kata yang seakar dengan aqimu. Penjelasannya ada pada ayat berikutnya, sehingga tidak boleh membaca ayat ini berhenti di sini, ya, bisa bahaya antar artinya. Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud dalam surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 6 adalah orang munafik. Mereka mengerjakan sholat saat bersama orang lain, namun tidak mau mengerjakan sholat jika mereka sendirian. Mereka mengerjakan sholat tetapi tidak menegakkan sholat. Mereka menunaikan gerakan-gerakan sholat dan mengucapkan bacaan sholat, tapi hati mereka tidak hidup bersama sholat dan tidak hidup dengannya. Yang mereka harapkan apa? Pujian dari orang lain. Nah, ayat 6. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Kata yura'un berasal dari kata ra'a yang artinya adalah melihat. Dari akar kata yang sama lahir kata riya, yaitu orang yang melakukan pekerjaan sambil untuk dilihat oleh orang lain. Nah, ini ya, mereka tidak melakukan pekerjaan itu. Sehingga istilah riya berarti melakukan suatu pekerjaan bukan karena Allah, tapi untuk mendapatkan pujian dan popularitas. Dalam istilah sekarang itu apa ya? Ingin terkenal gitu ya. Ayat yang terakhir. Wa yamna'un al-ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Kata al-ma'un berasal dari kata al-ma'n yang artinya sedikit. Ia juga bisa berasal dari kata ma'unah yang artinya bantuan. Dengan mengganti ta marbuthah dan alif diletakkan sudah mim, sehingga al-ma'un adalah sedikit bantuan yang berguna. Menurut Ali bin Abi Thalib, al-ma'un adalah zakat. Sebagian sahabat Nabi mengatakan al-ma'un adalah sedekah. Ibnu Mas'ud mengatakan al-ma'un adalah barang yang biasa dipinjam seperti panci. Sedangkan Mujahid mengatakan maknanya adalah peralatan rumah tangga. Nah, itu teman-teman semuanya pembahasan surah Al-Ma'un, ya, cara membacanya dan penjelasan setiap ayatnya beserta asbabun nuzulnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.